Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua. Dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah, berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah saat ini kita di salah satu pantai Pacitan. Dan di antara suasana yang bisa kita lihat adalah pemandangan sunset ya. Ini kira-kira sudah kuning belum? Belum. Warnanya masih apa ini? Masih putih. Hah? Oh. Pacitan masih putih ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan tilka salatul munafik yajlisu yarqubu syamsa. Itulah gaya salatnya munafik, mereka duduk sambil lihat matahari. Kalau matahari masih tinggi alias masih panas, dia santai sehingga salat asarnya ditunda. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari mau terbenam di antara dua tanduk setan. Naqara arba'an, maka dia mematuk 4 kali alias salat dengan cepat. Sehingga di posisi itu mereka salat mepet dengan waktu. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama menyebutkan bahwa waktu salat asar itu ada 2. Ada waktu ikhtiyari dan ada waktu daruri. Waktu ikhtiyari adalah waktu dimulai dari sejak masuk asar sampai matahari sebelum kuning. Nah, kalau seperti ini Anda masih sebut ini masih putih, berarti masih di rentang waktu ikhtiyari. Sekarang jam berapa? Jam 5. Sehingga jika asar jam 3 sampai jam 5 itu masih di rentang waktu ikhtiyari. Di rentang waktu ikhtiyari orang boleh milih mau sholat di awal, di tengah, di akhir, silahkan. Karena posisinya waktu ikhtiyari. Yang kedua adalah waktu daruri. Waktu daruri adalah dimulai dari sejak matahari sudah kuning sampai terbenam. Dan disebut sebagai waktu daruri karena ini hanya berlaku bagi mereka yang dalam keadaan darurat. Mereka yang punya udzur karena safar, mereka yang punya udzur karena kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, atau punya udzur yang lainnya, maka dia boleh sholat di waktu daruri. Bagi orang yang tidak punya udzur, misalnya cuman santai-santai, cuman kesibukan yang ringan, kemudian secara sengaja dia menunda waktu sholat asar sampai waktu daruri, maka dia berdosa. Karena disebut oleh Nabi SAW dengan sholatnya siapa? Munafik. Sholatnya munafik. Sehingga di posisi ketika ada orang yang sholat asar mendekati maghrib, betul sholat asarnya sah, tapi dia berdosa karena dia melaksanakan sholat asar di waktu daruri. Padahal dia tidak punya udzur. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari suasana sunset yang mau kita saksikan bareng-bareng ya, Masya Allah. Dan kita sekarang berada di tanah, menurut Anda ini apa bentuknya? Pasir ya. Pasir itu dalam bahasa fikih masuk dalam kategori ramel. Ini kerikil sebenarnya. Kerikil kecil-kecil. Makanya pasir, apakah ini boleh dipakai untuk tayamum? Ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang paling longgar dalam masalah tayamum itu Malikiyah. Dan mereka membolehkan pasir, mereka membolehkan batu-batuan. Yang penting pokoknya permukaan bumi bisa dipakai untuk tayamum. Tapi kalau Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan yang boleh dipakai tayamum harus yang ada debunya. Yang ada debunya itu seperti contoh tanah merah yang kita lihat di gunung tuh ya. Nah itu kalau itu ditepuk nanti ada debunya. Kalau ini Anda tepuk, ini bukan debu nih. Ini apa namanya? Kerikil. Jadi sebetulnya kerikil kecil-kecil. Nah jadi kita nyebutnya pasir ya. Tapi ini nggak bisa dipakai tayamum dalam mazhab Syafi'i dan Hambali karena ini bukan turab. Sebab tayamum dalam syarat mereka harus berupa turab. Sehingga orang kalau melakukan perjalanan di pantai
isinya kayak gini, atau di padang pasir yang isinya kayak gini, dia nggak bisa tayamum, harus nyari kayak gitu. Mungkin coba tolong diambilkan Mas Kiki ya. Kita bisa bedakan antara turab dengan ramel. Dan posisi ini yang boleh dipakai untuk tayamum dan yang tidak boleh dipakai untuk tayamum. Nah, awas ya. Jadi ini kalau yang seperti ini ya, ini kalau dipakai untuk tayamum, Anda tepuk nanti kan ada debu. Di samping ada kerikil, ada debu dia. Nah, ada debu yang nempel. Dan ini statusnya apa? Turab. Dan Adam diciptakan dari turab. Makanya turab kalau kena air, dia jadi becek. Kalau pasir kena air, becek nggak? Coba kasih air. Nah, ini nggak becek. Dia nggak becek. Suasana seperti ini tidak disebut becek, tapi dia ya seperti kerikil kena air dan lebih gampang untuk dilepas. Baik. Itu pelajaran terkait media tayamum. Ada yang mau disampaikan? Udah? Sekarang saya minta praktek tayamum. Nah, praktek tayamum untuk bapak-bapak ya. Tayamum dengan menggunakan pasir. Ya, yang topi ANB ada berapa? Ada 2. 3. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini apa ini? Ini produk di boykot nggak? Coba tayamum. Bismillah. Tepukkan tangan sekali ke media tayamum. Jika di sini ada banyak sekali kerikil yang nempel, diusapkan. Nah, setelah itu usapkan ke muka sekali. Nah, kemudian ke tangan sekali. Tangan cuma sampai pergelangan saja. Ya, pergelangan. Nah, Masya Allah. Siap. Udah selesai. Masya Allah. Ini bukan bermaksud mengerjain. Lah ini contohnya, kalau dia kerikil itu kayak gini jadinya. Beda kalau Anda pakai ini. Ketika dia diusapkan ke muka, seperti orang wedaan, tahu wedaan ya? Orang pakai bedak gimana? Hanya tipis. Nggak seperti ini ya. Makanya kenapa mereka mengatakan ini bukan tayamum? Karena beda antara turab dengan pasir. Baik. Alhamdulillah. Hah? Mau diulang lagi? Coba ini itu. Yang satunya. Bedanya apa? Pakai pasir bener tuh. Sudah? Topi putih. Baik. Ada pertanyaan? Mau coba yang topi putih. Oh. Yang topi putih gantian. Gantian. Hah? Topi putih. Yang muwahhid ini muwahhid, Masya Allah. Ahli tauhid. Insya Allah. Baik, beliau mau mempraktekkan bagaimana cara tayamum. Bismillah. Ini mau pakai ini? Ya, baik. Pakai tanah? Tanah atau pasir? Pasir. Ya. Bismillah. Nah, tayamum apakah harus baca bismillah? Sebagian mengkiaskan dengan wudhu sehingga perlu membaca bismillah. Dan ada yang mengatakan, oh beda antara tayamum dan wudhu, jadi nggak perlu baca bismillah. Baik, intinya lebih afdal baca bismillah. Sudah? Nah, tepuk sekali. Nah, kemudian kan terlalu banyak ya, diusapkan, dirontokkan. Nah, selanjutnya usapkan ke muka sekali. Tolong di zoom. Beneran. Muka. Sebentar, mohon maaf. Terus tangan sampai ke pergelangan. Kapan lagi? Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya gantian. Mas Santo, Ustaz harus adil. Mas Adit pokoknya. Ya. Kapan lagi ngerjain juragan? Nah, bismillah. Tengah Kang. Bismillah. Bismillah. Belakang ini.
Nah, udah, kemudian ke muka. Gosokkan muka. Dah, wes, silakan duduk. Sudah? Ini matahari sudah mau tenggelam ya? Hah? Oh, mandi jenabah. Beliau mau praktek mandi junub. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Sekarang kita ingatkan anak istri untuk dzikir sore. Ya. Sambil, karena ini kurang setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi kita maghrib. Oke. Makan pop mie. Oh iya, 1 jam lagi ya. 1 jam. Ya, jam 6 kita sholat maghrib. Langsung jamaah isya. InsyaAllah. Dah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.